ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaAllah. Bapak Ibu jemaah salat maghrib dan isya yang senantiasa istiqamah berhadir, semoga Allah catat, Allah balas dengan pahala yang berlimpah insyaAllah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, di pertemuan kita yang lalu kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang apa kelebihan, keutamaan orang-orang yang ditakdirkan Allah mendapatkan pasangan hidup yang buruk akhlaknya. Dan yang terakhir kita bahas yaitu apabila isteri tidak melihat adanya tanda-tanda perubahan pada suaminya yang berakhlak buruk, maka meminta cerai atau mengurus perceraian itu juga menjadi sebuah kebaikan untuk hidup lebih baik setelahnya. Jadi tidak selamanya bercerai itu menjadi sebuah perkara yang menyebabkan kehancuran. Malah tidak bercerai dengan segala keburukan pasangan hidup kita, malah itu juga yang menyebabkan lebih hancur. Nah, itu kita sudah bahas panjang lebar. Dan itu sudah selesai. Mulai malam ini kita pindah ke judul yang baru, yaitu kita akan membahas insyaAllah dalam beberapa pertemuan ke depan tentang fadilah atau keutamaan mengamalkan ibadah-ibadah yang sunnah. Ini kita akan bahas tentang apa yang Allah beri, apa yang Nabi janjikan apabila kita gemar atau bersemangat melakukan amalan-amalan atau ibadah-ibadah yang sunnah di luar yang wajib. Karena hari ini ada orang yang mencukupkan diri pada yang wajib, sehingga ketika datang solat berjamaah ada yang qabliyah tidak dia lakukan, ba'diyah tidak dia kerjakan, hanya menunggu yang wajib. Ketika datang di hari Jumaat, tahiyatul masjid tidak dia lakukan, dia hanya dengarkan khutbah lalu salat. Setelah salat Jumaat maka dia pun tak melakukan ba'diyah Jumaat. Nah, ini perkara-perkara ini sering terjadi. Ada orang yang hanya menunggu-nunggu Ramadan, tidak pernah melakukan yang sunnah-sunnah, Senin Kamis, macam-macam bentuknya. Nah, itu juga terjadi. Nah, jadi kita akan membahas apa yang Allah janjikan dan apa yang Nabi kabarkan bagi mereka yang suka melakukan yang ibadah-ibadah di luar yang wajib atau ibadah-ibadah sunnah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, tujuan hidup kita memang sebenarnya dari awal Allah sudah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali mereka hanya menyembahku. Jadi ini konsep hidup itu. Dan untuk mendukung supaya kita mampu menyembah Allah, Allah memberikan fasilitas. Dan fasilitas itu pertama, Allah tetapkan rezeki.
Jadi seakan-akan Allah ingin mengatakan, sudah, kamu ibadah saja sudah, rezeki itu sudah saya jamin, tidak usah terlalu mikir masalah rezeki. Jadi kita hanya perlu menjemput sekedarnya saja, bukan menghabiskan waktu untuk mencari rezeki sehingga meninggalkan tujuan utama. Dan inilah yang terjadi hari ini. Azan berkumandang, orang tak datang. Ada yang bahkan meninggalkan salat. Lagi ngapain? Sibuk. Sibuk apa? Ternyata sibuk mencari rezeki. Sibuk di kantor, sibuk di kedai. Padahal demi ibadah itu bisa jalan, Allah menjamin rezeki itu sudah dikuotakan. Sudah dikuotakan. Tidak akan hilang rezeki seorang hamba dan tak akan berkurang dari apa yang telah Allah tetapkan. Makanya Rasulullah SAW itu dalam hadis kan menyebutkan bahawa la yamuta nafsun, tidak akan meninggal seorang hamba hatta yastawfi rizquh, sampai sempurna dia menghabiskan rezekinya. Tidak akan meninggal seorang hamba sampai dia sempurna menghabiskan rezekinya. Artinya rezeki itu kuota. Ajal dan rezeki diatur bersamaan. Habis rezeki meninggal. Kalau meninggal berarti sudah habis rezeki. Maka yang kita kejar hari ini, mulai dari TK dibayang-bayangkan nak sambung ke SD, nanti SMP, SMA, kamu ngambil jurusan IPA, setelah itu kamu kuliah, nanti ngambil jurusannya kimia ya nak, teknik kimia, karena sekarang dibutuhkan orang-orang teknik kimia di perusahaan ini, perusahaan itu contohnya. Jadi kita men-setting seseorang, anak kita setting, ujung-ujungnya adalah untuk persiapan mencari rezeki. Padahal dia tidak kuliah pun dia bisa dapat rezeki. Dan kalau dia ditakdirkan kaya, walaupun tidak kuliah dapat. Kalau dia ditakdirkan menjadi wakil presiden, walaupun tidak kuliah pun dapat. Ini contoh, Bang. Kan tidak ada kenyataannya begitu kan? Contoh saja. Lebih kaya dia dibandingkan yang capek kuliah sampai jadi profesor. Dan kita mulai membuat kenyataan hidup ini seakan-akan itu lebih penting daripada ibadah. Maka banyak orang tak datang Jumaat gara-gara rezekinya. Padahal itu fasilitas Allah beri pertama. Tujuan kita diciptakan, jangan fikirkan rezeki, udah tawakal saja. Tapi tidak disuruh bermalas-malasan menjemputnya. Jemput itu pun sekedarnya saja. Maka perbanyak ibadah. Itu tujuan utama hidup. Yang kedua, Allah berikan fasilitas, ditundukkan semua dunia ini untuk kita. Jadi Allah tundukkan kita ini, Allah tundukkan semua hewan, pepohonan, bumi, udara, ditundukkan untuk manusia. Huwallazi ja'ala lakumul ardha, Allah menciptakan bumi dan isinya lakum, untukmu. Maka kehidupan binatang-binatang itu ya untuk kita, karena kita khalifahnya di muka bumi. Sekarang cobalah fikir, itu lembu, sapi itu bang, itu hidup kan hanya untuk kita. Dia pergi keluar dari kandangnya, merumput, pulang malam, kemudian besok pagi merumput lagi, dia lahirkan anaknya, lalu terciptalah susu. Semua itu untuk siapa? Apakah dia merumput untuk mendapatkan kesempatan untuk bisa jadi PNS? Ada sapi yang PNS bang? Tak ada. Coba lihat dunia kambing, bergerombol-gerombol ke sana sini di bawah terik matahari, menggemukkan badannya. Untuk siapa? Apakah untuk keluarga bahagia mereka? Mana bisa mereka mendapatkan keluarga bahagia? Setiap Idul Adha mereka dibasmi secara massal, dan mereka siap untuk itu. Yang makan mereka, yang menggemukkan diri mereka, tapi kemudian mereka siap untuk dimakan oleh manusia. Jadi semua binatang-binatang yang Allah ciptakan untuk makanan kita,
Seakan-akan mereka berkata kepada anak-anaknya, nak, kita ini memang sudah ditakdirkan untuk mereka makan, nak. Kamu yang penting udah hidup kamu besar aja, nggak usah mikir-mikir P3K, nggak usah mikir tukin, nggak usah pikir-pikir kamu hidup dalam BUMN. Yang penting kamu besar, makan, tubuhmu gemuk, nanti kita dimakan semua sama manusia, nak. Itu mereka sudah tahu takdir mereka. Allah tundukkan semua pepohonan. Itu pohon-pohon mangga, pohon rambutan, Pak. Kalau mereka ingin hidup seperti kita, mereka pasti punya anak 2 sampai 5 saja. Lalu anak rambutan pertama disekolahkan SD, SMP, SMA, kemudian anak kedua nanti begini, lanjut ke sana. Tapi tidak, coba lihat, sekali beranak ratusan buah. Untuk siapa? Manusia. Ditundukkan semuanya. Allah tundukkan angin besi 150 ton diangkat oleh angin hanya untuk memindahkan manusia. Allah tundukkan air untuk mengangkat papan-papan yang dibuat jadi sampan, dibuat jadi semua untuk manusia. Maka apa maksud Allah di balik semua itu? Beribadahlah engkau, semua kutundukkan untuk kalian. Sayang manusia tak faham tentang konsep ini sehingga dia habiskan waktunya untuk mencari sesuatu yang telah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu gelisahnya hati hidup, begitu sengsaranya ketika berhenti dari satu pekerjaan, tidak ada senyuman lagi, seakan-akan rezeki pun ikut berhenti. Tidak. Ini kan pikiran orang yang kurang imannya, yang kurang tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh kerana itu, ibadah itu tujuan utama, dan ibadah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib lebih utama daripada yang sunnah. Kita ini tidak diterima yang sunnah-sunnah kecuali kita mendahulukan yang wajib. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW pernah mengatakan bahawa Allah mengatakan, ini hadis qudsi. Apa kata Allah? Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma iftaradtu 'alaihi. Tidak ada yang lebih kucintai dari amalan hambaku yang mendekatkan diri kepadaku kecuali yang telah kuwajibkan. Jadi dahulukan dulu yang wajib. Ada orang, Pak, salah satu jebakan syaitan, ni orang ni dijebak oleh syaitan. Jadi kalau di dalam kitab Madarijus Salikin itu, Ibnul Qayyim ketika mengatur level-level jebakan syaitan, dan salah satu tipe jebakan syaitan ketika melihat seseorang bagus ibadahnya, tidak bisa dia goda di situ. Lalu kemudian ketika dia tidak mampu menggoda dari semangat seseorang beribadah, maka dia punya jalan lain. Syaitan ni pintar, tapi ini bukan bermakna yang pintar-pintar syaitan, tapi syaitan ni dia punya banyak cara. Kan dia yang mengatakan ke Allah bahawa aku akan mendatangi anak Adam dari belakangnya, dari depannya, dari kanannya, dari kirinya. Dia tahu cara. Jadi kalau kita semangat salat, dan dia tidak bisa goda ni orang semangat salat, tapi dia goda dari jebakan berikutnya. Apa? Orang saking semangat tapi kurang ilmunya, mendahulukan yang sunnah dibandingkan yang wajib. Kalau puasa Senin Khamis, Masya Allah, luar biasa, tak pernah tinggal. Begitu Ramadan, tidak puasa. Bangai kan, Pak? Salat tahajud, Masya Allah, bangun malam, jam 4 bangun. Begitu 4:30 tertidur, bangun jam 7. Subuh nak salat, tahajud 8 rakaat. Ini contoh. Jadi mendahulukan yang sunnah dibandingkan yang wajib. Itu nanti malam-malam tertentu keluar ke masjid untuk melakukan misal tarawih, malam Ramadan tarawih. Sembahyang Isya tidak ada dan tidak berjamaah pun. Jadi ada yang model contoh sembahyang Isya di rumah, lalu datang ke masjid untuk melakukan tarawih. Jadi yang wajib dia remehkan, yang sunnah dia besarkan. Waktu salat wajib tidak khusyuk, asal-asalan. Bahkan ketika kita tanya tadi imam baca apa, dia malah nanya,
ada imam tadi. Tapi begitu solat ba'diyah, khusyuknya minta ampun Pak. Solat wajib asal-asalan saja, nak pun mikir, dia biarkan pikirannya melayang pergi entah ke mana-mana, dia biarkan. Tapi begitu solat sunnah, oh luar biasa dia khusyuknya. Nah, ini jebakan-jebakan syaitan. Ketika melihat seseorang semangat dalam ibadah, maka dia mulai mengajak orang hanya memperdulikan yang sunnah tapi melupakan yang wajib. Tidak ada amalan sunnah yang bisa melebihi amalan wajib. Ini yang perlu dipegang lebih dahulu. Tidak ada amalan sunnah yang pahalanya bisa melebihi yang wajib. Tidak ada. Ya. Sehebat-hebatnya orang salat tarawih, tetap salat isyanya lebih utama daripada salat tarawihnya. Lebih bagus salat isya saja tidak ada tarawih daripada salat tarawih saja tidak ada isya. Coba fikirlah Pak, betul tak saya bilang ini? Lebih bagus salat isya saja tidak ada tarawihnya daripada salat tarawih tidak ada isyanya. Ya. Malah salat tarawih tidak ada isya itu tidak sah. Dia harus lakukan setelah salat isya. Ini contoh. Tidak ada puasa sunnah yang bisa melebihi puasa Ramadan. Tidak ada. Ya. Jadi oleh karena itu, jangan sampai kita terjebak dalam masalah ini. Zakat tak bayar, tapi sedekah banyak. Sedekah sana, sedekah sini. Zakat tak bayar, zakat wajib. Sedekah itu ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Sedekah sunnah di luar zakat. Itu semangat kali kalau sedekah. Zakat tak bayar. Haji tak daftar. Umrah berulang-ulang. Haji belum daftar. Haji rukun Islam. Ada haji tentu ada umrah di sana. Boleh melakukan umrah berulang-ulang, syaratnya daftar dulu haji. Begitu daftar haji, keputusannya nanti mau berangkat 35 tahun yang akan datang, 55 tahun yang akan datang, itu biarkan Allah yang melakukan skenario itu. Allah bisa rubah Pak. Ya, bisa saja Allah beri musibah, misal contohnya ni, tiba-tiba tsunami lagi Pak, meninggal semua kecuali kita. Kan sendiri kita berangkat, langsung berangkat tahun itu Pak. Bisa saja Allah buat itu. Apa yang susah bagi Allah membuat sesuatu yang kita tak sangka-sangka. Ya. Utang tak bayar, umrah berkali-kali. Utang itu wajib, umrah itu sunnah. Selain umrah pertama, dalam mazhab Syafi'i itu umrah pertama itu wajib. Orang yang berhaji otomatis melakukan umrah pertama kalau belum pernah ini kan, itu umrah pertama wajib. Dan utang tak bayar, umrah berkali-kali Pak. Bayangkan kebodohan yang ditertawakan oleh syaitan. 30 juta dia sanggup umrah sampai 2 kali sudah 60 juta. Itu belum lagi belanja-belanja Pak. Belum lagi bawa pulang cerik hitam, cerik kuning, belum lagi beli ini, beli itu. Utang orang 10 juta, 10 tahun sudah tak bayar. Ini dikelabui syaitan. Makanya orang-orang umrah tapi utang tak bayar didoakan Pak sama orang-orang yang dizaliminya itu. Sayang mereka ini melakukan ibadah, nanti ibadahnya hanya untuk membayar hutangnya saja. Jadi ini jebakan. Jadi yang mau kita kasih garis besar pertama, yang wajib tetap lebih utama. Nah, kemudian tadi kita akan membahas tentang apa kelebihan orang-orang yang gemar melakukan yang sunnah setelah melakukan yang wajib. Nah, sebelum saya lanjutkan kepada fadilahnya, fahami dulu kalimat sunnah. Kata sunnah ini pahami dulu. Karena hari ini orang telah mencampur adukkan kalimat sunnah di dalam sembarang tempat. Jadi ada orang awam itu menyebutkan kalimat sunnah itu di berbagai versi. Apalagi orang yang sangat awam sekali mengira semua kalimat sunnah itu lawannya bid'ah. Padahal dia tak belajar ilmu hadis, tak belajar usul fiqh, tak belajar muqaddimah fiqh, dia tak belajar tentang muqaddimah ilmu akidah bagaimana, sehingga asal yang tidak sunnah disebut bid'ah. Ini meletakkan sesuatu bukan berdasarkan ilmu, hanya karena berdasarkan rasa suka dan tak suka. Sehingga kita perlu lebih dahulu mempelajari kata sunnah ini
itu apa makna sebenarnya kata sunnah. Sering dengar Pak hari ini sunnah kan begitu kan, tapi pahami dulu. Jadi jangan merasa kalau sudah mengeluarkan kalimat itu lalu kita berada di posisi paling sunnah dan orang lain itu tidak sunnah. Jadi semuanya seakan-akan menjadi ahlul bid'ah gara-gara kita yang punya kalimat sunnah ini. Karena sekarang bermain dengan label, Pak. Bermain dengan label, kalau sudah ada logo di kepala ni, di jidat ni, kalau sudah ada logo sunnah, semua perbuatannya dianggap benar walaupun salah. Lalu kalau melogokan orang dengan kalimat bid'ah di kepalanya, semua yang dia lakukan dianggap salah walaupun benar. Ini salah satu daripada kesempitan ilmu yang dia miliki. Baik, mari kita coba lihat sedikit tentang kalimat sunnah ini. Sunnah ini dari segi bahasa artinya at-tariq. Kalau dari segi bahasa itu artinya jalan. Jadi seandainya Rasulullah mengatakan man sanna sunnatan, barang siapa yang menunjukkan satu jalan yang baik, maka dia dapat pahala dan pahala orang yang mengikuti jalannya. Itu hadis itu bisa dimaknakan dengan jalan. Jadi segi bahasa sunnah itu artinya jalan, at-tariq, metode, ya. Itu bahasa sunnah. Jadi kalau memberikan jalan yang baik ke orang, kita kasih tahu ini amalan bagus, orang ikut jalan itu, maka kita dapat pahala dari orang yang mengikutinya. Itu dari sisi bahasa. Nah, lalu kemudian secara istilah atau terminologi, ini yang paling penting Bapak Ibu, sehingga kita ini janganlah sembarangan memakai kata sunnah bukan pada tempatnya. Dari sisi terminologi atau istilah, sunnah itu tergantung sekali dengan konteks ilmu yang sedang dibicarakan. Jadi sunnah itu sesuai dengan kategori ilmu apa dia bicara. Beda dia bicara ilmunya, beda maksud sunnah itu. Jadi tidak begitu keluar kalimat sunnah seakan-akan satu makna. Beda, Pak. Makanya di dalam kajian Islam itu ada sunnah menurut ahlul hadis, ada sunnah menurut ahli usul fiqh atau al-usuliyun, ada sunnah menurut fikih, ada sunnah menurut para dari sisi makna akidah. Jadi ada 4 pandangan kalimat sunnah. Ini kalau tidak paham ini, orang meletakkan yang di sini ke sana, sehingga akhirnya dia kira benar yang dia ucapkan, padahal salah. Sebagai pengetahuan kita bersama, tanpa bermaksud menggurui, saya coba kutip beberapa pandangan atau beberapa pendapat para ulama dalam membahas masalah ini. Yang pertama, kalau menurut muhaddisin atau menurut ahlul hadis, yang disebut sunnah adalah, ini contohnya Pak, saya kutip dari kitab Al-Mustadrak, ya, Sunanul Kubra, itu menyatakan bahawa arrafal muhaddisun as-sunnah bi annaha, para muhaddisin, ya, itu mengatakan bahawa sunnah itu adalah aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu wa taqriratuhu wa sifatu al-khalqiyyah aw al-khuluqiyyah wa sa'iru akhbarihi sawa'un akana zalika qabla al-bi'sah am ba'daha. Nah, ini para muhaddis, ahlul hadis, kalau bicara dalam kategori ilmu hadis, yang disebut dengan sunnah adalah setiap perkataan Nabi. Nah, lalu kemudian wa af'aluhu, perbuatannya. Lalu kemudian wa taqriratuhu, ya, persetujuannya atau pengakuannya dalam keadaan diam, itu menunjukkan dia setuju dengan amal itu. Kemudian wasifatuhu al-khalqiyyah, yaitu sifat tentang fisik Nabi, ya, sifat diri, ya, sifat diri Nabi, perbuatan-perbuatan yang beliau lakukan. Kemudian wal khuluqiyah, ya, fisik Nabi. Fisik Nabi itu dalam ilmu hadis itu juga disebut sunnah. Makanya orang bicara tentang jenggot, bicara mencukur kumis, bicara bahawa Nabi memakai imamah, Nabi begini, cara jalan Nabi, itu semua yang berhubungan dengan fisik Nabi. Jadi tadi tentang al-khalqiyah, tentang diri Nabi, ya, sifatnya, beliau tidak marah, beliau mengurusi istrinya, macam-macam. Nah, kemudian wasairu akhbarihi, dan semua yang beliau kabarkan,
hadis-hadisnya, perkataan beliau, semua yang beliau kabarkan, sawaun akana, baik itu berasal dari qabla al-bi'sah, sebelum diangkat menjadi nabi, atau ba'daha, atau setelah diangkat menjadi nabi. Itu semua menurut ahlul hadis sunnah. Jadi ini cakupannya luas sekali, Pak. Jadi kalau kita bicara sunnah dari sisi muhaddis, itu berarti semua diri nabi, akhlaknya, kemudian gaya hidupnya, cara makannya, apa yang beliau letakkan, di mana beliau berdiri kalau kencing, bagaimana kalau beliau melakukan macam-macam, itu menurut ahlu hadis semuanya sunnah. Bahkan qabla al-bi'sah, sebelum dia angkat jadi nabi, itu sudah dianggap sunnah. Beliau itu kan orang paling jujur, dikenal orang paling jujur. Bahkan perdagangannya bersama Khadijah itu tidak pernah ada sedikit pun cedera dalam sisi hukum, tidak ada. Makanya kalau bicara menurut ahli hadis, sunnah itu qauliyah, perkataannya, fi'liyah, perbuatannya, takririyah, persetujuannya, khulqiyah, ya, semua akhlaknya, itu semuanya sunnah. Jadi ini luas sekali kalau dalam ilmu hadis, ya, atau para muhaddisin, menurut para ulama hadis. Jadi jemaah melakukan Allah, tentu yang dimaksud di situ ada yang wajib. Jadi kalau kita bicara misal, ini kita kalau ikut salat harus ikut salat seperti Nabi, karena itu adalah sunnah Nabi, mengikuti salat seperti Nabi. Bukankah di dalam salat ada yang sunnah, ada yang wajib? Tapi kalau ulama hadis yang bicara, atau kita katakan menurut ulama hadis, itu kita harus ikut Nabi, di dalamnya ada yang wajib. Jadi kan tidak semua disebut kita ikut hanya yang sunnahnya saja. Yang wajib dari Nabi pun disebut sunnah menurut ulama hadis, karena semua itu perilaku beliau. Nah ini menurut ulama hadis. Kemudian kalau menurut usul fiqh, menurut para usuliyun, menurut para ulama usul fiqh, sunnah itu, ini saya kutip salah satunya, aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu wa taqriratuhu allati yastadillu biha 'ala al-ahkam asy-syar'iyyah, yaitu semua perkataan, perbuatan, ketetapan Nabi yang dijadikan dalil dalam hukum syariat. Jadi ulama usul fiqh lebih konsentrasi kalau disebut sunnah adalah semua perbuatan, perkataan, lalu semua pengakuan beliau yang bisa jadi hukum, yang bisa menyebabkan munculnya hukum. Makanya ketika ulama usul fiqh yang bicara tentang sunnah, maka muncullah hukum-hukum yang berlaku di atasnya. Maka kan kalau kita belajar usul fiqh itu ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Hukum taklifi itu 5, yaitu wajib, kemudian sunnah, haram, makruh, mubah. Itu versi ulama usul fiqh. Jadi kalau ulama usul fiqh yang bicara tentang ini sunnah, berarti itu bahagian dari 5 hukum tadi. Kalau ditanya ke ulama usul fiqh, akhlak Nabi masuk enggak dalam sunnah? Mereka tidak bicara tentang akhlak. Sunnah itu ya berarti perbuatan Nabi yang selain yang wajib. Tapi ulama hadis, akhlak masuk ke dalam sunnah. Ulama usul fiqh lebih kepada penerapan hukum. Ini hukumnya apa? Diambil dari mana? Dari mubah, mana dalilnya? Diambil dari mana? Dari dalil yang menyatakan ia akan menjadi wajib. Itu versi ulama usul fiqh. Nah, kemudian kalau menurut ulama fiqh atau al-fuqaha, yang disebut sunnah adalah, ini ada beberapa ulama beda sedikit, cuma maksudnya sama, yaitu ma sabata talabuhu bidalilin syar'i min ghairi iftiradin wala wujub. Jadi para ulama fiqh menyatakan bahawa yang disebut dengan sunnah itu perbuatan yang dianjurkan untuk dilakukan tapi tidak menjadi wajib. Bahasa lain yang sering masyhur di telinga kita apa Pak? Apabila dikerjakan maka dia dapat pahala, ma yusabu ala fi'lih wa la yu'aqabu ala tarkih. Apabila dilakukan dia berpahala, apabila ditinggalkan tidak berdosa. Itu yang paling sering kita dengarkan. Itu versi siapa? Fiqih. Makanya kalau bicara fikih, bicara sunnah, berarti selain yang wajib, yang dapat pahala ketika dikerjakan dan tidak berdosa kalau ditinggalkan. Ya, seperti qabliyah, ba'diyah. Makanya di sisi ini para ulama juga kadang-kadang memakai kalimat mustahab, ya, ada mandub, tatawwu', nafilah,
sunnah. Itu nanti lebih detail lagi, punya perbezaan-perbezaan sedikit. Ada para ulama yang mengatakan kalau mustahab tidak rutin dilakukan Nabi, kalau tatawwu' itu bukan hanya dari Nabi, perbuatan seorang sahabat, perbuatan para tabi'in yang dijadikan sebagai kebaikan itu tatawwu'. Jadi ini kalau fikih yang bicara. Jadi makanya kalau dalam salat, kalau orang fikih bicara yang disebut sunnah, ya selain yang wajib, yang rukun wajib. Sunnah-sunnah dalam salat, baca iftitah, membaca ayat setelah Al-Fatihah, itu disebut sunnah menurut versi fikih. Satu lagi, kalau menurut pemahaman berdasarkan akidah, jadi para ulama-ulama yang konsentrasinya kepada akidah itu akan mengatakan bahwa sunnah itu semua yang dari Nabi dan lawannya adalah bid'ah. Di sini baru keluar kalimat bid'ah. Kalau ulama akidah bicara tentang akidah, maka semua yang tidak sesuai dengan perbuatan Nabi atau menyelisihi perbuatan Nabi, tidak diajarkan oleh Nabi, tiba-tiba kita membentuk ibadah yang baru, maka disebut dengan bid'ah. Dan ini karena waktu tinggal sedikit Pak, saya singkat-singkatkan. Maka kalau hal begini sudah kita fahami, bagi yang tidak faham, meletakkan kalimat sunnah di sembarang perkara Pak. Dia sedang bicara masalah akidah, dia tahu ada kalimat bid'ah, lalu meletakkan kalimat bid'ah dalam fikih, sehingga semua yang tidak sepaham dengan apa yang dia tahu dibid'ahkan. Padahal dalam urusan fikih yang selama ini mungkin didengarkan dibid'ahkan, padahal mungkin tidak bid'ah, itu cuma khilafiyah. Khilafiyah punya dalil masing-masing. Masalah kuat tak kuat itu ijtihad. Apa efek Pak kalau seandainya orang bicara dalam semua perkara, meletakkan kalimat ini dengan tidak faham di mana tempatnya? Ditanya apa hukumnya kunut subuh, dengan mudah dia mengatakan bid'ah, yang melakukan kunut bid'ah, padahal itu ilmu fikih. Kunut itu di dalam literatur fikih itu dua pandangan. Mazhab Maliki dan Syafi'i menyunnahkan kunut. Hanafi dan Maliki dan Hambali itu tidak menyunnahkan kunut. Tiba-tiba keluar ucapan ketika ditanya kunut subuh langsung bid'ah. Berarti dengan membid'ahkan, dia pakai kalimat bid'ah dalam ilmu hadis dan akidah, lalu ditempatkan dalam fikih, padahal itu khilafiyah. Seharusnya kalau mau jujur dalam ilmu, dia mengatakan itu khilaf, yang ini membolehkan, dalilnya ini, yang itu yang ulama sebagian tak membolehkan, dalilnya ini. Semua yang dengar pun tenang urusannya, tidak ada yang merasa tersakiti dengan perkataan itu. Ini contoh Pak, karena kita telah meletakkan kalimat yang bukan pada tempatnya, otomatis pelaku bid'ah yang paling hebat siapa? Imam Syafi'i dan Imam Malik, karena beliau menyunnahkan kunut. Kalau kita pakai hadis kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, maka siapa yang paling berhak masuk neraka? Siapa yang paling berhak masuk neraka Pak? Kalau kita letakkan kalimat itu dalam urusan fikih, kita ingin mengatakan Imam Malik penghuni neraka, Imam Syafi'i penghuni neraka. Jadi ini aneh Pak. Akibat apa? Cok ba ilmu akidah, peduk ba ilmu fikih. Makanya orang sering tak tahu ini, sehingga asal-asalan. Dan banyak sekali urusan fikih yang seharusnya khilafiyah tapi dijadikan bid'ah. Itu cara duduk di akhir, cara duduk dalam salat, itu kan beda-beda. Jadi duduk awal ada yang menyatakan bahwa kalau Imam Hanafi mengatakan semua duduk iftirash, Imam Malik mengatakan semua duduk tawarruk, Imam Syafi'i mengatakan duduk tahiyat awal itu iftirash, duduk tahiyat akhir tawarruk. Imam Hambali sama dengan Syafi'i, cuma beliau mengatakan kalau salat itu cuma punya satu kali duduk, tidak ada dua kali duduk, maka disunnahkan duduknya dengan cara iftirash. Maka salat subuh iftirash, bukan tawarruk. Itu semua perbedaan pandangan, bukan bid'ah. Cara bangkit dari salat, apakah genggam tangan atau kita letakkan tangan, itu khilafiyah. Baik tak peduk bid'ah. Begitu kita lihat orang samping tidak genggam, langsung kita mengatakan ahlul bid'ah. Mangat tak ada wakah kapagah-pagahnya tapi. Jadi ini fahami kalimat sunnah ini. Nanti aneh Pak, ada yang meletakkan yang bukan pada tempatnya, lebih parah lagi. Apotik sunnah, warung sunnah, macam-macam kabar sunnah. Padahal dalil hana. Ini yang perlu difahami. Dengan ini apa yang saya ingin katakan Pak? Berlapang dadalah.
dalam urusan seperti ini. Jangan engkau membenci saudaramu dengan kesalahan yang engkau miliki, gara-gara tidak memahami kalimat sunnah pada tempatnya. Fadilah kita sambung di pertemuan yang akan datang insya-Allah. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.